Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali dalam rangkaian program Marturia Ministry di hari Rabu tanggal 28 April tahun 2021. Hari ini kita bersuka cita bersama dengan Ibu Tia Suri Animinarti Simanjuntak dan Ibu Morlina Siahaan yang mengingat rayakan setahun pertambahan usia anugerah Tuhan. Kami mengucapkan selamat hari ulang tahun, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Hari ini juga kita bersuka cita bersama dengan keluarga-keluarga yang mengingat rayakan setahun pertambahan usia ulang tahun perkawinan, secara khusus bagi keluarga Bapak Widyasmoro dan Ibu Nandari Diah Suretno, keluarga Bapak Supriyono Paulus dan Ibu Painah dari Pos Pelayanan dan Kesaksian Waihandop, serta Bapak Sutikno dan Ibu Ana Paini yang juga dari Pos Pelayanan dan Kesaksian Waihandop. Kami mengucapkan selamat hari ulang tahun perkawinan. Tuhan Yesus memberkati rumah tangga Bapak Ibu sekalian. Mengawali hari baru anugerah Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu yang memampukan kami menapaki hari baru anugerah Tuhan. Sebelum memulai segala sesuatunya, ada sabda kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Mampukanlah kami Tuhan untuk dapat memahami dan memberlakukan isi kebenaran firman-Mu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia mendengarkan. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-7 sampai dengan 12. Firman Tuhan berkata, "Hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan Allah mereka yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir dari kekuasaan Firaun, Raja Mesir, dan karena mereka telah menyembah Allah lain dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel dan menurut ketetapan yang telah dibuat raja-raja Israel. Dan orang Israel telah menjalankan hal-hal yang tidak patut terhadap Tuhan Allah mereka. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan dimanapun mereka diam, baik di dekat menara penjagaan maupun di kota yang berkubu. Mereka mendirikan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Di sana, di atas segala bukit itu, mereka membakar korban, seperti bangsa-bangsa yang telah diangkut Tuhan tertawan dari depan mereka. Mereka melakukan hal-hal yang jahat sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan. Mereka beribadah kepada berhala-berhala, walaupun Tuhan telah berfirman kepada mereka, "Janganlah kamu berbuat seperti itu." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca dan renungkan pada pagi hari ini mengisahkan tentang serangkaian dosa yang kerap kali dilakukan oleh bangsa Israel terhadap Tuhan. Adapun beberapa kesalahan mereka antara lain, yang pertama, mereka hidup menyembah ala-ala lain. Yang kedua, mereka hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan. Yang ketiga, mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan. Dan yang keempat, mereka mendirikan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala. Ketika bangsa Israel melakukan hal-hal tersebut, maka sesungguhnya itu semua menimbulkan sakit hati Tuhan. Padahal sebelumnya Tuhan sudah terlebih dahulu mengingatkan bangsa Israel untuk tidak melakukan hal tersebut, namun Israel tetap acuh tak acuh. Dan berakibat penghukuman Tuhan terjadi atas bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita untuk pertama, berjuang untuk hidup dalam kesetiaan pada Tuhan dengan terus mengandalkan hikmat yang dari Tuhan asalnya. Yang kedua, lebih peka lagi ketika suara Tuhan menegur tingkah pola kehidupan kita. Ingatlah bahwa kita telah diselamatkan dan diberkati oleh Tuhan, sehingga pada akhirnya kita mampu untuk hidup dalam kesetiaan dan kepatuhan pada perintah Tuhan. Kesetiaan pada Tuhan berujung sukacita, tapi keacuhan pada Tuhan berujung penghukuman. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sapaan kebenaran firman Tuhan yang boleh kami baca dan renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Tolonglah kami ya Tuhan supaya kami boleh mengingat kembali
bahwa setiap orang percaya sudah diselamatkan dan diberkati oleh Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk hidup dalam kesetiaan dan kepatuhan kepada perintah-Mu. Mampukan kami untuk memahaminya dan memberlakukan isi kebenaran firman Tuhan di sepanjang hari ini. Kami siap memulai beragam rencana kegiatan kami di sepanjang hari ini. Oleh karena itu, mampukanlah kami terus mengandalkan hikmat yang daripada-Mu, dan mampukanlah kami untuk tetap setia menjadi pelaku sabda kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mari terus berjuang untuk hidup setia kepada Tuhan dan menanggalkan keacuhan pada perintah dan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.